Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi pada kelas IF 301 Prodi PJJ Informatika. Saya, Vero Wahyu Permana, dengan NIM 2304010101008. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Pada ujian ini terdapat 5 soal. Soalnya seperti ini. Yang pertama adalah apa itu sistem operasi, jelaskan fungsi dari sistem operasi. Soal yang kedua adalah sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Yang ketiga adalah gambarkan skema dasar sistem komputer. Yang keempat adalah jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Yang kelima adalah jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Di sini kita hanya memilih salah satu aja. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban dari soal yang pertama. Sistem operasi atau operating system yang disingkat dengan OS adalah sebuah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Contoh operating system ini adalah Windows, Linux, Macintosh, Android, dan iOS atau OS lainnya. Sedangkan fungsi dari sistem operasi atau OS tersebut terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai manajemen proses. Di sini OS mengatur jalannya program yang sedang berjalan agar dapat bekerja secara bergantian atau bersamaan tanpa saling mengganggu. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai manajemen memori. Di sini OS berfungsi mengatur penggunaan RAM supaya setiap program mendapat bagian memori yang cukup dan efisien. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai manajemen perangkat keras. Di sini OS berfungsi mengontrol perangkat input-input. Di sini OS tersebut berfungsi sebagai mengontrol perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, monitor, hard disk, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai manajemen sistem file. Di sini OS berfungsi mengatur penyimpanan data dalam bentuk folder atau file agar mudah diakses, disimpan, dan dihapus atau diedit. Kemudian fungsi yang kelima adalah sebagai user interface. Di sini OS tersebut menyediakan tampilan agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer, baik melalui GUI atau Graphic User Interface ataupun melalui CLI atau Command Line Interface. Kemudian fungsi yang keenam adalah sebagai keamanan dan proteksi sistem. OS di sini berfungsi melindungi data dan sistem dari akses ilegal, virus, kesalahan pengguna, atau tindakan unprocedural lainnya. Kemudian untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Dari karakteristik tersebut, yang pertama kita bahas karakteristik sistem operasi open source. Di sini, open source adalah sistem operasi yang kode sumbernya terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Dan karakteristik sistem operasi open source ini mempunyai ciri-ciri yaitu kode sumbernya terbuka, bisa dilihat, dipelajari, dan dimodifikasi. Kemudian biasanya gratis atau sebagian besar gratis atau berbiaya rendah. Kemudian bebas dikembangkan oleh siapa saja. Kemudian komunitasnya besar, banyak forum dan dukungan pengguna, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi di forum tersebut. Kemudian sifatnya lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian tentunya untuk sistem operasi open source ini keamanannya tinggi, karena banyak pihak yang melakukan audit. Kemudian update-nya cepat, karena pengembangan dilakukan bersama komunitas. Contoh dari OS open source ini adalah Ubuntu, Debian, Fedora, Android, dan lain-lainnya. Kemudian karakteristik dari sistem operasi closed source.
Sebagaimana kita ketahui, closed source ini adalah sistem operasi yang kode sumbernya tertutup dan hanya bisa diakses oleh pengembang resmi. Ciri-ciri dari OS closed source ini adalah yang pertama, kode sumbernya tertutup, tidak bisa dimodifikasi bebas. Kemudian berbayar atau berlisensi, sehingga ini relatif lebih mahal. Kemudian pengembangannya terbatas oleh perusahaan pemilik. Selanjutnya adalah dukungan resmi dan profesional. Kemudian tampilannya lebih user-friendly. Kemudian selanjutnya adalah update-nya terkontrol oleh perusahaan. Kemudian keamanan dijamin perusahaan. Contoh sistem operasi closed source ini adalah Windows, Macintosh, dan iOS. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 3, gambarkan skema dasar sistem komputer. Skema dasarnya seperti ini. Di sini adalah input device, di sini adalah proses device, di sini output device, di sini media penyimpanan. Kemudian untuk soal yang keempat adalah jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Oke, yang pertama penjelasannya adalah input. Input device ini atau perangkat masukan ini merupakan perangkat untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lainnya. Selanjutnya proses device. Proses device ini biasa kita sebut dengan CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan perangkat utama yang mengelola data dan menjalankan instruksi. CPU ini terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Pada ALU ini bertugas untuk melakukan perhitungan dan logika, sedangkan Control Unit bertugas sebagai pengatur lalu lintas data dan instruksi. Selanjutnya, memori atau penyimpanan. Perangkat memori ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program atau instruksi. Memori terbagi menjadi memori utama dan memori sekunder. Memori utama seperti RAM dan ROM, sedangkan memori sekunder seperti hard disk, SSD, flash disk, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah output atau keluaran. Perangkat ini merupakan perangkat yang akan menampilkan hasil pemrosesan data. Contohnya di sini adalah speaker, printer, monitor, dan lain-lainnya. Selanjutnya, soal yang kelima adalah jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Pilih salah satu. Di sini saya memilih langkah menginstal Windows 10. Langkahnya adalah seperti berikut. Tentunya sebelum melakukan instalasi, hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, flash disk minimal 8 GB. Di sini fungsi flash disk ini untuk menyimpan program atau menyimpan file ISO dari Windows 10 tersebut. Tentunya flash disk di sini sifatnya bootable. Kemudian persiapan berikutnya adalah tentunya file installer Windows 10 tersebut yang tersimpan di USB yang sifatnya bootable tadi. Selanjutnya tentunya laptop atau PC. Kemudian langkah yang tak kalah pentingnya pada saat akan melakukan penginstalan adalah lakukan backup data. Di sini kemungkinan kita akan melakukan format harddisknya, jadi data-data yang ada dalam harddisk tersebut akan hilang. Jadi kita perlu melakukan backup data yang ada di komputer sebelumnya. Baik, berikut langkah untuk instalasi Windows 10 setelah persiapan tadi dilakukan. Yang pertama, kita masuk ke boot menu atau BIOS. Langkah untuk masuk ke BIOS ini adalah tentunya kita menghidupkan atau merestart komputer. Pada saat restart tersebut, sambil kita menekan tombol F2 atau F12 atau Del atau Escape, ini tergantung dari merek laptop. Jadi masing-masing merek laptop atau PC mempunyai spesifikasi yang berbeda untuk masuk ke BIOS-nya. Selanjutnya, setelah masuk di menu boot atau BIOS,
kita pilih boot menu. Kita pilih boot menu, kemudian di sana dalam boot menu tersebut kita pilih USB flash disk, dan kita atur pada menu tersebut USB flash disk sebagai perangkat yang akan di booting duluan. Jika normalnya yang di booting adalah hard disk, sekarang untuk menginstalasi ini kita lakukan untuk booting duluannya adalah flash disk. Setelah BIOS kita setting, kita save di BIOS tersebut, lalu keluar dan dia akan otomatis merestart. Dan pada saat restart tersebut nantinya akan keluar menu pilihan bahasa dan waktu. Di situ kita atur sesuai dengan kebutuhan terhadap waktu, language atau bahasa, time and currency, keyboard, itu diatur sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan. Kemudian setelah semuanya diatur, kita lakukan pengklikan tombol next. Kemudian kita selanjutnya adalah klik menu install now. Kemudian setelah kita klik, nanti akan muncul untuk memasukkan produk key. Di sana ada inputan untuk memasukkan produk key yang kita punyai. Jika kita mempunyai produk key-nya atau serial number-nya, kita masukkan. Jika kita tidak ada, kita klik I don't have a product key. Kemudian selanjutnya kita memilih versi Windows. Pada pilihan yang ada, kita pilih Windows 10 Pro atau Home sesuai dengan lisensi yang kita punyai. Setelah kita pilih, kemudian kita klik next. Kemudian akan ada menu pilihan jenis install. Pada pilihan ini bisa dipilih install Windows only atau advance. Kemudian setelah kita memilih tersebut, kita akan dibawa ke suatu settingan untuk mengatur partisi hard disk. Di sini kita bisa mengatur PC kita atau laptop kita partisinya cuma single partisi atau beberapa partisi. Kalau single berarti kita cuma punya drive C aja. Kalau 2 atau 3 atau lebih, kita akan punya drive C, drive D, I, dan seterusnya. Setelah partisi kita atur, proses instalasi berjalan. Proses instalasi akan berlangsung sekitar 15-30 menit, tergantung dari kecepatan proses dari PC atau laptopnya. Jika instalasi selesai, maka PC akan otomatis mereboot kembali atau restart otomatis. Selanjutnya, setelah komputer di restart otomatis tadi, akan muncul pengaturan awal Windows. Di sini Windows-nya sudah terinstall. Kita akan selanjutnya setting awal Windows-nya akan muncul. Di situ kita bisa men-setting Windows-nya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Setelah settingan selesai, Windows 10 siap untuk digunakan, dan kita bisa menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Demikian penjelasan untuk ujian akhir sistem operasi ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.